Halo, welcome back to my channel. Ini adalah channel pembelajaran matematika. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Baik, pada video kali ini kita akan belajar dan membahas matematika peminatan di kelas 10, yaitu tentang persamaan eksponen lanjutan. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu persamaan eksponen, lalu bentuk persamaan eksponen, bentuk yang pertama sampai dengan bentuk yang kelima serta dengan penyelesaiannya masing-masing. Sekedar mengingat kembali bahwa persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponen dan bilangan pokoknya memuat variabel. Nah, ini adalah pengertian dari persamaan eksponen. Lalu bentuk persamaan eksponen, pada video sebelumnya kita telah mempelajari bentuk yang pertama sampai dengan bentuk yang kelima. Di mana bentuk persamaan eksponen yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat p dengan syarat A tidak sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya fx sama dengan p. Lalu bentuk persamaan eksponen yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A tidak sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya fx sama dengan gx. Bentuk persamaan eksponen yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A tidak sama dengan B. Maka penyelesaiannya fx sama dengan 0. Bentuk persamaan eksponen yang keempat, A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Maka penyelesaian pada bentuk ini AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Bentuk persamaan eksponen yang kelima, fx pangkat gx sama dengan 1 dengan syarat fx tidak sama dengan gx. Maka untuk penyelesaian pada bentuk kelima, yang pertama gx sama dengan 0, yang kedua fx sama dengan 1, yang ketiga fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx itu genap. Nah, ini adalah bentuk persamaan eksponen dari bentuk yang pertama sampai dengan bentuk yang kelima. Baik, di video kali ini kita akan membahas yaitu bentuk persamaan eksponen lanjutan atau bentuk persamaan eksponen yang keenam dengan bentuk persamaan eksponen yang ketujuh. Nah, untuk bentuk persamaan eksponen yang keenam, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di mana penyelesaian pada bentuk yang keenam ini yaitu ada 4. Ya, ada 4 penyelesaian untuk bentuk persamaan eksponen yang ke-6. Penyelesaian yang pertama, fx sama dengan gx. Penyelesaian yang kedua, hx sama dengan 1. Penyelesaian yang ketiga, hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx itu bersamaan genap atau bersamaan ganjil. Penyelesaian yang keempat yaitu hx sama dengan 0 dengan syarat gx lebih besar dari 0 dan hx lebih besar dari 0. Nah, ini adalah penyelesaian pada bentuk yang keenam. Bentuk yang ketujuh, fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Nah, untuk bentuk persamaan eksponen yang ketujuh ini yaitu ada 3 penyelesaian. Ya, ada 3 penyelesaian pada bentuk persamaan eksponen yang ketujuh. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, fx sama dengan hx. Penyelesaian yang kedua, gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan hx tidak sama dengan 0.
maaf tadi untuk penyelesaian pada bentuk yang ketujuh ini ada dua, ya, ada dua, yaitu tadi yang pertama fx sama dengan hx, gx sama dengan 0. Dimana penyelesaian yang kedua ini syaratnya fx tidak sama dengan 0 dan hx tidak sama dengan 0. Baik, untuk contoh masing-masing pada persamaan bentuk eksponen. Untuk contoh pada bentuk eksponen yang ke-6, tentukan x pada jika 5x tambah 1 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 5x tambah 1 pangkat x kurang 6. Nah, ini adalah contohnya, dimana pada soal diketahui hx sama dengan 5x tambah 1, fx sama dengan 2x kurang 1, gx sama dengan x kurang 6. Dimana pada bentuk yang ke-6 ini tadi, penyelesaian pada bentuk yang ke-6 itu ada 4, ya. Dimana penyelesaian yang pertama fx sama dengan gx, hx sama dengan 1, hx sama dengan negatif 1, dan hx sama dengan 0. Maka pada contoh ini akan kita kerjakan atau kita bahas sesuai dengan masing-masing penyelesaian, di mana untuk penyelesaian yang pertama fx sama dengan gx, maka 2x kurang 1 sama dengan x kurang 6. 2x kurang x sama dengan 1, 2x kurang x sama dengan 1 dikurang 6, maka x sama dengan negatif 5. Jadi untuk penyelesaian yang pertama x-nya itu sama dengan negatif 5. Lalu untuk penyelesaian yang kedua hx sama dengan 1, maka 5x tambah 1 sama dengan 1. Jadi 5x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Maka penyelesaian pada yang kedua ini adalah x sama dengan 0. Penyelesaian yang ketiga, hx sama dengan negatif 1, maka 5x tambah 1 sama dengan negatif 1, 5x sama dengan negatif 2. Nah, kenapa negatif 2? Negatif 1 dikurang 1. Nah, ini pindah ke kanan, yaitu berubah tanda menjadi negatif 1. Negatif 1 dikurang 1 hasilnya sama dengan negatif 2. Jadi 5x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 2/5. Nah, pada penyelesaian yang ketiga ini, x-nya sama dengan negatif 2/5. Ini harus kita uji ke fx dengan gx. Dimana tadi fx itu dan gx itu harus bersamaan ganjil atau bersamaan genap, baru merupakan penyelesaian pada yang ketiga. Jadi kalau misalkan bilangan itu ganjil, fx-nya ganjil atau gx-nya ganjil, maka ini merupakan penyelesaian. Nah, jadi sekarang untuk membuktikan bahwa ini merupakan penyelesaian, maka ini kita harus uji ke fx, dimana tadi fx diketahui 2x kurang 1. Jadi x-nya kita ganti dengan negatif 2/5. Jadi f negatif 2/5 sama dengan 2 dikali negatif 2/5 dikurang 1, sama dengan 2 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 4/5 dikurang 1. Jadi sama dengan negatif 9/5. Nah, ini kita buat 5/5. Jadi 5/5 negatif 4/5 dikurang 5/5. Jadi hasilnya negatif 4 dikurang 5 itu sama dengan negatif 9/5. Nah, untuk negatif 9/5 ini merupakan bilangan ganjil. Nah, sekarang coba kita lihat untuk gx-nya. Nah, sekarang pada gx tadi diketahui x kurang 6, jadi x-nya kita ganti dengan negatif 2/5. Jadi g negatif 2/5 sama dengan negatif 2/5 dikurang 6, yaitu hasilnya sama dengan negatif 32/5. Nah, jikalau ini
Jikalau ini didesimalkan, maka ini hasilnya akan menghasilkan bilangan genap. Nah, jadi kesimpulannya, karena ketika diuji pada fx itu bilangan ganjil, lalu ketika diuji pada gx bilangan genap, maka dapat disimpulkan x sama dengan negatif 2/5 ini bukan merupakan penyelesaian. Nah, sekarang untuk penyelesaian yang keempat. Penyelesaian yang keempat, hx sama dengan 0, maka 5x tambah 1 sama dengan 0, 5x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1/5. Jadi x sama dengan negatif 1/5. Nah, pada penyelesaian ini, x-nya sama dengan negatif 1/5, ini harus kita uji ke fx, yaitu tadi fx sama dengan 2x kurang 1, maka f min 1/5 sama dengan 2 kali min 1/5 dikurang 1, 2 kali min 1/5 itu sama dengan negatif 2/5, jadi negatif 2/5 dikurang 1 sama dengan 0. Negatif 2/5 dikurang 1 sama dengan negatif 7/5. Nah, pada penyelesaian keempat ini syaratnya itu fx-nya itu harus lebih besar dari 0, begitu juga dengan gx-nya harus lebih besar dari 0, sehingga ini merupakan penyelesaian. Nah, karena pada fx ini hasilnya yaitu negatif 7/5, di mana negatif 7/5 itu pasti lebih kecil dari 0, maka untuk fx ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita lanjut ke gx. Kita masukkan atau kita gantikan x sama dengan negatif 1/5 pada gx. Jadi gx sama dengan x kurang 6, g negatif 1/5 sama dengan negatif 1/5 dikurang 6. Hasilnya sama dengan negatif 31/5. Nah, negatif 31/5 itu lebih kecil dari 0, artinya tidak memenuhi. Nah, karena kedua-dua ini tidak memenuhi lebih besar dari 0, maka x sama dengan negatif 1/5 bukan merupakan penyelesaian. Jadi, yang merupakan penyelesaian adalah x sama dengan negatif 5, dan x sama dengan 0. Nah, ini adalah penjelasan contoh pada bentuk yang ke-6. Nah, sekarang saya lanjut penjelasan contoh pada bentuk yang ke-7. Nah, di mana tadi bentuk yang ke-7 fx sama dengan gx, fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Nah, contohnya 2x kuadrat dikurang 2x kurang 3 pangkat 6 dikurang 2x sama dengan 2 kurang x kuadrat pangkat 6 dikurang 2x. Dimana pada soal diketahui gx itu sama dengan 6 kurang 2x, fx itu diketahui 2x kuadrat dikurang 2x kurang 3, hx itu diketahui 2 dikurang x kuadrat. Nah, pada penyelesaian bentuk yang ke-7 ini ada dua penyelesaian. Nah, yang pertama fx sama dengan hx, maka fx-nya tadi diketahui 2x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan hx-nya diketahui 2 kurang x kuadrat. Nah, maka hasilnya 3x kuadrat. Nah, 3x kuadrat ini didapat di mana yang di ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri, maka kan ini tandanya negatif, kalau dipindahkan itu tandanya positif, sehingga 2x kuadrat ditambah x kuadrat itu sama dengan 3x kuadrat, lalu kurang 2x itu tetap kurang 2x, negatif 3, 2 pindahkan ke ruas kiri jadi negatif 2, maka negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 5, sama dengan 0. 3x kuadrat dikurang 2x kurang 5 sama dengan 0. Ini lalu difaktorkan untuk mendapatkan nilai x1 dan nilai x2.
Nah, sebenarnya untuk mendapatkan nilai X1 dan nilai X2 ini pada persamaan kuadrat ini bukan hanya dapat dikerjakan dengan cara pemfaktoran, tetapi bisa dikerjakan dengan cara melengkapi kuadrat atau menggunakan rumus ABC. Nah, pada penyelesaian kali ini atau pada penyelesaian ini Bapak akan jelaskan atau kerjakan dengan cara difaktorkan. Nah, jadi hasil pemfaktoran pada persamaan kuadrat ini adalah sepertiga dikali 3x kurang 5 dikali 3x tambah 3. Nah, ini adalah pemfaktoran dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 2x kurang 5 sama dengan 0. Maka masing-masing pemfaktoran kita buat sama dengan 0. 3x kurang 5 sama dengan 0 atau 3x tambah 3 sama dengan 0. Nah, sehingga x sama dengan 5/3 atau x sama dengan negatif 1. Nah, itu adalah penyelesaian pada penyelesaian pertama ya. Ini adalah penyelesaian yang pertama di mana X1 nya itu negatif 1. Penyelesaian yang kedua itu 5/3. Sekarang ke penyelesaian yang kedua, di mana penyelesaian yang kedua Gx itu sama dengan 0. Di mana diketahui tadi Gx itu 6 kurang 2x. Jadi 6 kurang 2x sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, lalu pada penyelesaian kedua ini X sama dengan 3 ini kita uji ke fx ya, kita uji ke fx di mana nanti kesimpulannya fx itu tidak sama dengan 0. Jadi ketika tidak sama dengan 0 fx-nya, maka merupakan penyelesaian ya, maka merupakan penyelesaian. Nah, sekarang kita coba fx ini kita uji di mana x-nya tadi sama dengan 3, maka f3 sama dengan 2 pangkat 3 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9, 9 kali 2 18, 18 kurang 6 itu 12, 12 kurang 3 9. 9 ini tidak sama dengan 0. Ya, berarti memenuhi ya, karena tidak sama dengan 0 berarti untuk fx memenuhi. Nah, sekarang kita uji ke hx ya, tadi ini kita uji ke fx. Nah, sekarang kita uji ke hx di mana hx sama dengan 2 dikurang x kuadrat. Nah, sama halnya seperti fx, hasil akhirnya nanti kesimpulannya hx itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi kita uji x nya sama dengan 3, kita ganti 3, h3 sama dengan 2 dikurang 3 kuadrat sama dengan 2 dikurang 9 itu sama dengan negatif 7. Nah, negatif 7 tidak sama dengan 0. Nah, karena tidak sama dengan 0 maka memenuhi. Karena kedua-dua ini telah memenuhi, sehingga x sama dengan 3 merupakan penyelesaian pada yang kedua. Nah, jadi penyelesaiannya seluruh adalah x sama dengan 3, x sama dengan 5/3, x sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah penyelesaian untuk keseluruhan, di mana penyelesaian yang pertama tadi negatif 1 dengan 5/3, sedangkan penyelesaian yang kedua itu sama dengan 3. Baik, demikian penjelasan video yang singkat ini. Semoga video ini bermanfaat dan berguna.